Om Swastiastu. Salah satu topik yang mesti ada dalam kitab Purana adalah uraian mengenai geografi yang tergolong dalam pokok bahasan uti atau dorongan penciptaan. Dalam setiap kitab Purana utama yang jumlahnya 18, mata pelajaran geografi senantiasa ada. Di antara ke-18 kitab Purana tersebut, topik geografi yang mendetail ada dalam Skanda Purana, Vayu Purana, Brahmanda Purana, dan Bhagavata Purana. Dalam video ini, kita akan mencoba membahas mengenai sejarah Kepulauan Nusantara sebagaimana yang tercantum dalam Geografi Purana atau yang dalam kitab suci Weda dikenal dengan sebutan Bhuvarnana. Dalam video-video sebelumnya, kami telah pernah membahas mengenai sejarah Nusantara dalam Ramayana. Video ini dapat dikatakan sebuah pelengkap atau mungkin sequel dari video kami sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton dan penasaran dengan video-video terkait, kami sangat menyarankan Anda untuk dapat mengklik link yang telah kami sediakan di pojok kanan atas dan menonton videonya terlebih dahulu. Kami juga mengundang Anda untuk subscribe kanal kami untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Secara harfiah, Jambudwipa memang bisa diartikan sebagai daratan bumi, walaupun dalam beberapa fitur, deskripsi utuh dari Jambudwipa hanya bisa dijabarkan dalam dimensi yang lebih tinggi. Oleh karena bumi yang ditinggali manusia bukanlah bumi yang seutuhnya menurut keterangan geografi Purana, bisa disimpulkan bahwa bentang muka bumi dalam dimensi yang lebih tinggi jauh lebih luas. Kitab suci Weda Bhagavata Purana contohnya menyebutkan bahwa diameter Jambudwipa adalah 100.000 yojana. 1 yojana sama dengan 8 mil. Ini berarti bahwa diameter daratan Jambudwipa hampir mencapai 1.300.000 km, nyaris sebesar diameter matahari. Sementara itu kita tentu tahu bahwa planet bumi jauh lebih kecil daripada matahari. Ini berarti bahwa Jambudwipa sebagai bagian dari bumi adalah bentang daratan dalam dimensi yang lebih tinggi, yang tidak sanggup dijangkau mata manusia biasa. Pembahasan yang menarik dalam uraian mengenai Jambudwipa adalah tentang 8 gugus kepulauan yang mengelilinginya. Gugus kepulauan itu disebut Upadwipa dan masing-masing Purana memberikan daftar namanya. Menariknya, salah satu gugus kepulauan itu menyebutkan sekilas tentang Kepulauan Nusantara atau minimal keadaan Kepulauan Nusantara pada sejauh-jauhnya 2 juta tahun lampau pada era Satyayuga. Dari sisi sejarah Weda, bumi telah dihuni oleh manusia pada era Manwantara ini selama 120 juta tahun, dimulai saat diangkatnya Waiwaswata menjadi Manu ke-7. Waiwaswata, yang adalah inkarnasi Raja Satyavrata pada Manwantara sebelumnya, memiliki putra bernama Ikswaku. Karena Manu ke-7 adalah putra Batara Surya, dia dikenal sebagai keturunan dari dinasti Matahari atau Surya Wamsa. Dengan demikian, Ikswaku adalah raja pertama dari Surya Wamsa yang tinggal di bumi. Menurut Weda Bhagavata Purana, putra Ikswaku adalah Wikuksi, dan setelah Wikuksi, ada 18 raja yang memerintah bumi selama zaman Satyayuga. Raja ke-20 dari dinasti ini adalah Mandhata, yang terkenal sebagai seorang raja yang saleh. 10 generasi setelah Mandhata, Raja Satyavrata mengambil tahta. Karena dia melakukan 3 dosa besar, dia dikenal sebagai Trisanku. Dia dikenal dengan keinginannya untuk pergi ke surga dengan badan manusia yang penuh penyakit akibat kutukan. Karena kasihan pada raja, Resi Wiswamitra menciptakan sebuah surga terbalik untuknya di langit bagian selatan. Surga itu dikenal sebagai Rasi Salib Selatan atau Southern Cross dalam astronomi modern. Putra Trisanku adalah Haris Chandra yang menderita pada awalnya, namun akhirnya memperoleh segala kekayaan dan kemasyhuran. 7 generasi setelahnya, keturunannya yang bernama Bahuka memegang tongkat pemerintahan. Tatkala Bahuka menjadi raja, kerajaan mereka diserang musuh.
Tampak bahwa pada masa itu peperangan lebih sering terjadi, menandakan bahwa zaman telah mulai berganti ke Treta Yuga, di mana manusia mulai tertarik pada sifat-sifat kemegahan dan tahta. Bahuka akhirnya kalah. Kerajaannya dikuasai musuh. Dia bersama kedua istrinya melarikan diri ke hutan. Dengan kondisi yang parah, Raja Bahuka meninggal di tengah hutan. Istri pertamanya berniat melakukan sati atau prosesi menceburkan diri ke dalam api kremasi suami sebagai tanda kesetiaan seorang istri pada zaman dahulu. Namun, Resi Aurwa melarang ratu menjalani sati karena ratu tengah hamil. Istri kedua, Raja Bahuka, iri kepada ratu pertama. Dia mencampur racun dalam makanan ratu agar janin yang dikandungnya tewas. Namun berkat kekuatan yoga Resi Aurwa, racun itu tidak masuk ke dalam janin, namun hanya mengelilinginya. Tatkala bayi ksatria perkasa itu lahir, dia lahir bersama cairan racun yang mengelilinginya di dalam rahim. Oleh karena itu, dia dinamai Sagara, yang memiliki arti dia yang lahir bersama racun. Suatu ketika, Raja Sagara melakukan upacara Aswameda untuk mengukuhkan tahtanya sebagai raja semua klan di bumi. Namun atas sebuah alasan, Dewa Indra menyembunyikan kuda yang akan dipakai dalam yadnya tersebut. Atas perintah ayah mereka, putra-putra Raja Sagara kemudian mencari kuda yang hilang itu. Mereka mencari kuda tersebut hingga ke Patalaloka yang berada di bawah orbit bumi. Maharaja Sagara memiliki dua istri, Sumati dan Keshini. Putra-putra Sumati yang sangat bangga dengan kekuatan dan kemasyuran mereka mengikuti perintah ayah mereka untuk mencari kuda yang hilang itu. Mereka lalu menggali jauh ke dalam bumi. Dunia Patala tidak semata-mata ada di bawah tanah secara 3 dimensi. Namun tempat itu bisa dicapai dengan cara masuk ke dalam bumi dan berpindah dimensi pada saat yang sama. Anda tidak bisa masuk ke sistem planet Patala hanya dengan menggali tanah begitu saja. Putra-putra Maharaja Sagara kemudian menggali samudra dan membuat sebuah palung yang sangat dalam di bagian timur Bharatawarsha. Wilayah laut ini dikenal dengan Sagara Nidi atau Lautan Sagara. Palung yang digali oleh putra-putra Raja Sagara itu begitu dalam. Palung laut itu begitu dalam, dan oleh para ahli oseanografi dinamai Palung Mariana, membentang hingga hampir sepanjang 3.000 km, jauh di lepas pantai utara Pulau Papua, membentuk bulan sabit yang cekung ke barat. Lebarnya hampir mencapai 70 km, dan kedalamannya hingga 13 km. Sebagai palung terdalam di dunia, tentu sangat mencengangkan bahwa ternyata menurut sejarah Weda, palung itu bukanlah buatan alam, melainkan lubang galian buatan manusia di masa lampau. Apabila Anda pernah menonton film Pacific Rim, Anda bisa membayangkan sebuah peradaban maju ada di balik tembok Palung Mariana, dihubungkan dengan portal antar dimensi. Seperti itulah kira-kira kekuatan teknologi yang dipakai oleh putra-putra Maharaja Sagara. Para ahli oseanografi memperkirakan bahwa Palung Mariana adalah salah satu titik terdekat ke inti bumi yang nyaris menembus lapisan kerak luar. Jadi menurut ilmu geografi Weda, wilayah Laut Pasifik bagian barat, tempat di mana Palung Mariana menganga, dikenal sebagai Laut Sagara. Dari nama ini, kata Sagara sering dikaitkan sebagai lautan, terserap dalam berbagai bahasa di India dan Asia Tenggara. Kata Sahara kemungkinan adalah turunan dari kata Sagara, sebab Raja Sagara tinggal di hutan di wilayah Gurun Sahara tatkala padang pasir itu masih berupa hutan lebat. Penggalian masif yang dilakukan oleh 60.000 putra Raja Sagara menciptakan turbulensi geosfer di bumi. Kitab-kitab Purana menyebutkan bahwa sebagai akibat penggalian palung itu, 8 gugus kepulauan tercipta. Turbulensi geosfer menyebabkan aktifnya banyak gunung berapi, dan gugus kepulauan itu ada karena aktivitas gunung berapi. Menurut Veda Bhagavata Purana, ke-8 gugus kepulauan itu adalah Ramanaka atau gugus kepulauan Fiji, Kaledonia, dan paparan Sahul. Suwarna Prasta, yaitu pulau-pulau di paparan Sunda. Chandra Sukla, yaitu pulau Greenland dan Islandia. Awartana, yakni kepulauan Inggris. Pancajanya, yakni Jepang hingga Filipina. Mandala Harina, yang adalah Madagaskar. Simhala, yakni Sri Lanka. Dan Lanka yang belum diketahui lokasinya hingga kini. Menurut uraian kitab-kitab Purana, Kepulauan Indonesia terbentuk dari aktivitas penggalian yang dilakukan putra-putra Maharaja Sagara.
Letak kepulauan Indonesia sangat dekat dengan Palu Mariana, dan wilayah Indonesia ada wilayah dengan aktivitas gunung berapi terbanyak dan memiliki intensitas tertinggi di dunia. Baik ahli geologi maupun oceanografi telah melakukan riset bertahun-tahun untuk mempelajari sejarah muka bumi. Teori baku yang disepakati adalah karena aktivitas tektonik, wilayah yang dahulunya daratan bisa menjadi laut di periode berikutnya, dan wilayah yang dahulunya laut bisa menjadi daratan di masa yang akan datang. Teori ini didukung oleh temuan fosil-fosil cangkang, teripang, trilobit, dan banyak jenis spesies terumbu karang di puncak bukit, seperti bukit batu belahan di Balikpapan misalnya, yang dipercaya muncul dari laut. Bagaimana hewan laut bisa naik ke puncak bukit dan menjadi fosil di sana adalah pertanyaan besar para ahli geologi. Akhirnya teori pergeseran vertikal muka bumi menjadi jawaban penutup atas anomali itu. Namun demikian, sejarah Purana tentang penggalian palung lautan Sagara memberi jawaban lain yang mendukung teori ini. Jadi, kini ada dua jawaban mengapa pulau-pulau di dunia terbentuk. Pertama, karena aktivitas alam, dan kedua, karena aktivitas manusia yang perkasa di masa lampau. Karena peradaban manusia di zaman sebelum Kali Yuga bekerja dalam tataran dimensi yang lebih tinggi. Apa yang bisa disaksikan manusia di zaman ini tentang keajaiban di zaman sebelumnya baru hanya setitik dari semua fakta. Telah terjadi banyak sekali perubahan pada permukaan bumi sejak zaman lampau hingga saat ini. Namun mungkin ada satu hal yang tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang, di mana manusia selalu memiliki andil besar yang mempengaruhi berubahnya kondisi bumi. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaknya selalu berpegang pada otoritas suci, sehingga seluruh kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini memberikan dampak positif bagi makhluk hidup lain, dan tentunya bagi ibu bumi sendiri. Demikian pembahasan di episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om.